Paul Ricoeur, seorang filsuf Prancis, pernah membuat sebuah kesimpulan dari apa yang namanya pemikiran filsafat atau berpikir hermeneutik filosofis. Ia berkata, "The ultimate of hermeneutics is humility." Puncak dari menafsir atau puncak dari memahami itu adalah kerendahan hati. Nah, mengapa kata kerendahan hati itu penting dalam rangka kita berpikir dan bertindak filosofis? Rupanya bagi seorang Paul Ricoeur yang sangat dipengaruhi oleh sahabatnya yang bernama Emmanuel Levinas, filsafat tidak boleh lagi menjadi sebuah cara berpikir yang bertolak dari ontologi yang bersifat absolut. Kita sudah belajar bahwa ontologi adalah being atau eksistensi atau ada atau keberadaan yang tidak terkontaminasi atau tidak terpengaruh atau tidak tersentuh oleh berbagai macam ancaman. Dalam hal ini adalah pengalaman. Pengalaman dicurigai sebagai sebuah hal yang dapat mempengaruhi eksistensi dari subjek, yang membuat subjek itu tidak mencapai pemahaman yang disebut sebagai pemahaman yang objektif. Sekali lagi, kecurigaan terbesar dari filsafat ontologi adalah pengalaman. Pengalaman dicurigai sebagai sebab dari tidak tercapainya apa yang disebut dengan objektivitas. Teman-teman, bertolak dari situ, Paul Ricoeur yang dipengaruhi oleh sahabatnya yang bernama Emmanuel Levinas kemudian menawarkan sebuah solusi yang ia katakan, dan saya sudah ulas dalam konten saya, yaitu sebagai ontologi praktis. Ontologi praktis itu adalah eksistensi subjek yang justru harus masuk ke dalam pengalaman agar pengalaman itu memastikan bahwa eksistensi subjek itu betul-betul adalah eksistensi yang hidup, berangkat dan bertolak dari pengalaman. Jadi tidak ada sebuah konsep keberadaan subjek atau identitas subjek yang terpisah dari pengalaman. Pengalaman itu justru menjadi titik tolak dan sarana bagi seorang yang ingin benar-benar hidup, bahwa hidupnya itu mempunyai bagian yang tidak dapat ia lampaui, yaitu pengalaman. Disinilah, sahabat semuanya, pandangan Paul Ricoeur itu menolong satu konsep subjek yang bersifat etis, konsep yang bersifat moral tentang identitas diri yang memang harus berangkat dari bagaimana ia membangun hidup bersama dengan realitas di sekitarnya. Ia tidak mungkin menjadi subjek yang terpisah dari realitas di sekitarnya. Karena itu, teman-teman, bagian yang penting dalam rangka kita memahami tentang filsafat, bahwa yang disebut dengan proses filsafati, baik berpikir dan bertindak filosofis, itu adalah gambaran tentang subjek yang harus terikat dengan pengalaman hidupnya. Dia tidak mungkin menjadi seorang
yang dikatakan mendalam dalam pemahaman diri dan memiliki informasi yang kaya tentang realitas di sekitarnya, kalau ia tidak menjadi subjek yang betul-betul bertolak dari kesadaran tentang situasi hidupnya. Nanti pandangan ini akan dilanjutkan oleh para filsuf fenomenologi, secara khusus Edmund Husserl, yang mengatakan bahwa gambaran subjek itu betul-betul adalah gambaran yang terhisap dan terserap dengan konteks di mana ia lahir dan ia berkembang dan ia menjadi subjek yang ada dan terlibat dalam fenomena-fenomena yang ia hidupi. Nantikan konten saya tentang fenomenologi sebagai sebuah proses berpikir filsafat dan problem-problem seputar fenomenologi.